Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, para hadirin dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para akhwat yang dimuliakan Allah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan lisan. Lisan ini merupakan sebuah anggota badan atau salah satu dari anggota tubuh kita yang ukurannya kecil, akan tetapi dia memiliki peran yang besar, bahkan ini memiliki bahaya yang besar kalau kita tidak bisa menjaganya. Para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berkenaan dengan lisan. Di antaranya bahwa lisan ini adalah bagaikan panglima, bagaikan pimpinan bagi anggota tubuh yang lainnya. Apabila lisan kita ini baik dan benar, maka semuanya akan menjadi baik dan benar. Tapi sebaliknya, kalau lisan kita ini tidak benar, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut tidak benar. Begitu juga lisan kita ini adalah bagaikan pimpinan yang bisa mengajak anggota tubuh kepada kebaikan, atau sebaliknya akan menjadikan anggota-anggota yang lainnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjaga dan memperbaiki lisan kita. Ada beberapa kunci disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjaga dan bisa memperbaiki lisan kita. Yang pertama adalah ma'rifatu ahammiyatil lisan bin nisbah lil insan. Cara yang pertama atau kunci yang pertama agar kita bisa memperbaiki dan bisa menjaga lisan kita adalah mengetahui betapa pentingnya lisan bagi manusia. Cara yang pertama, kunci yang pertama adalah mengetahui bagaimana pentingnya lisan ini bagi manusia. Karena dengan lisan kita bisa mengucapkan kalimatut tauhid. Dengan lisan kita bisa membaca syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan lisan ini juga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan ini kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan ini kita bisa berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Dengan lisan ini kita bisa masuk surga, dan ini yang dijamin oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu, para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara dan kunci pertama untuk menjaga lisan dan untuk memperbaiki lisan kita adalah mengetahui betapa pentingnya lisan ini bagi manusia, karena ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan lisan tadi kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, dengan lisan kita bisa membaca Al-Quran, dengan lisan kita bisa mendakwahkan Islam ini kepada orang lain, dengan lisan kita bisa masuk surga karena Nabi SAW menjamin kita
man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku di antara gerahamnya ini, yaitu lisannya, dan menjaga di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin bagi dia adalah surga. Maka para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting lisan ini untuk kita jaga, ya, karena dengan lisan ini kita akan meraih keridhaan Allah, dan dengan lisan ini pula kita bisa jadi akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Kemudian kunci yang kedua agar kita bisa menjaga dan memperbaiki lisan kita adalah ma'rifatu khuturatil lisan binisbati lil insan. Kunci yang kedua adalah kita mengetahui akan bahayanya lisan bagi manusia. Kalau kunci yang pertama tadi, kita mengetahui bagaimana pentingnya lisan bagi manusia. Yang kedua, bagaimana bahayanya lisan bagi manusia. Kalau kita tidak bisa menjaga, lisan ini lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada pedang. Dan ini yang sering kita dengar dari ungkapan orang, ungkapan manusia, dan ini benar. Kalau tidak bisa menjaga, maka lisan ini lebih tajam daripada pedang. Karena goresan pedang, goresan pisau, dia akan sembuh insya Allah, ya, dalam waktu yang singkat. Akan tapi goresan lisan ini akan membekas pada hati orang lain, membekas pada diri orang lain yang susah dan sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, cara yang kedua dan kunci yang kedua adalah mengetahui betapa bahayanya lisan bagi manusia. Karena dengan lisan ini seorang bisa kufur, keluar dari Islam. Gara-gara lisan, ya, dia bisa kufur dan keluar dari Islam. Begitu juga dengan lisan ini, ya, orang bisa mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan pula manusia bisa masuk neraka wal iyadu billah. Maka para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengetahui betapa bahayanya lisan, sehingga ketika kita tahu akan bahayanya lisan ini, kita jaga, ya, dan kita perbaiki, ya, agar tidak sampai jatuh kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa aktsaru khataaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam adalah disebabkan oleh lisannya. Ini sangat berbahaya. Ketika tidak bisa menjaga lisan, maka dia akan jatuh dalam dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, cara dan kunci yang ketiga untuk menjaga lisan, untuk menjaga, ya, lisan dan memperbaiki lisan kita adalah ma'rifatu afatil lisan. Mengetahui, ya, penyakit-penyakit lisan. Nah, kita wajib mengetahui apa saja penyakit-penyakit lisan ini. Virus-virus yang nempel di lisan, yang dengannya seorang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit-penyakit lisan, yang pertama adalah al-khawdhu fil batil. Penyakit yang pertama, ya, yang terjadi pada lisan adalah suka berbicara, ya, dalam hal-hal kebatilan. Hal-hal yang batil yang selalu dibicarakan, yang selalu jadi bahan omongan dia di dalam majelisnya. Ketika dia bertemu temannya, ketika dia bertemu, ya, kawan-kawannya, yang diomongi, yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang batil. Bukan yang hak, tapi perkara-perkara yang batil. Sedangkan perkara yang batil ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada faedahnya. Ini penyakit yang pertama. Penyakit lisan yang pertama adalah berbicara dalam masalah-masalah kebatilan. Penyakit lisan yang kedua adalah al-ghibah wa aklu luhumil abriya. Penyakit lisan yang kedua adalah suka menggibah, membicarakan saudaranya yang lain. Nah, ini penyakit yang susah dihindari kecuali orang-orang yang benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada kita. Terjadi kebanyakan pada kita. Ya,
Padahal Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu arti ghibah? Qalu Allahu wa rasulu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui apa itu makna ghibah. Qala dzikru akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebut sesuatu ya tentang saudaramu yang dia tidak menyukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menyebut sesuatu ya yang terjadi pada saudaraku dan itu benar terjadi pada dia, bukan perkara ghibahkah itu? Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad iqtabta. Kalau benar apa yang kau bicarakan itu ada pada diri saudaramu, maka engkau telah berghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi sebaliknya, kalau engkau membicarakan tentang saudaramu dan itu tidak benar, berarti engkau telah berdusta atas nama dirinya. Maka ghibah inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diingatkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan pula kalian saling menggibah di antara sebagian yang lainnya. Maka penyakit yang kedua yang sering terjadi pada lisan kita adalah menggibah saudara yang lainnya. Kemudian penyakit yang ketiga dari penyakit-penyakit lisan adalah as-sabb, yaitu mencela dan menghina, ya, mencela dan menghina saudara yang lainnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antara mencela adalah mencela sahabat Nabi SAW, dan ini adalah akidah yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu mencela para sahabat Nabi SAW. Dan ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya adalah dengan mencela. Satu, yang pertama, mencela para sahabat Nabi SAW. Ini perkara yang terlaknat. Ya, Nabi SAW menyebutkan la'natullah atau la'anallah ala man sabba ashabi. Dalam riwayat yang lainnya, ya, Nabi SAW beliau bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, sahabat Nabi SAW, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Ya, mencela ini, terutama mencela para sahabat, adalah perbuatan mungkar, dan ini ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Karena ciri orang yang beriman adalah mencintai para sahabat Nabi SAW. Tetapi sebaliknya, mencela sahabat Nabi adalah ciri kemunafikan. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ayatul munafik bughdul ansar, wa ayatul imani hubbul ansar. Di antara ciri-ciri kemunafikan adalah membenci para sahabat Al-Ansar. Dan di antara ciri-ciri, ya, orang yang beriman adalah mencintai sahabat Al-Ansar. Orang-orang yang membenci para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang membenci sahabat Nabi dan mencela sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang terlaknat melalui lisan Nabi SAW. Maka yang ketiga, ya, dari bahaya lisan atau dari penyakit lisan adalah mencela, suka mencela dan menghina. Dan mencela yang paling berbahaya adalah setelah mencela Allah dan Rasulnya adalah mencela para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah mencela saudara muslim yang lainnya, mencela saudari muslimah yang lainnya, ya. Dan ini terjadi pada diri kita, sebagian daripada kita suka mencela saudara muslim yang lainnya. Dan Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa, ya, al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah,
mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Sehingga Nabi SAW sabdakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim yang lainnya adalah kekufuran. Ini perbuatan kufur, tapi bukan kufur yang mengeluarkan dia daripada Islam. Akan tapi ini adalah amalan kufur. Ya, sibabul muslim kufrun wa sibabul muslim fusuqun. Mencela muslim yang lainnya adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka kita menjaga lisan kita tidak menyakiti saudara kita dengan mencela mereka atau menghina mereka. Kemudian yang ketiga, termasuk dari mencela yang terlarang dan ini penyakit adalah mencela dan menghina kedua orang tua. Apa ada orang yang mencela orang tua? Ada. Bahkan orang melaknat orang tuanya dan ini terlaknat juga dia. Kata Nabi SAW bahwa manusia yang terlaknat adalah mereka yang melaknat orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang melaknat orang tuanya? Kata Nabi SAW, yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Dia mencela ayah orang lain, maka orang lain pun akan mencela ayah dia. Saling cela-mencela. Dan ini penyakit lisan yang sering terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kemudian juga ya, termasuk penyakit lisan adalah mencela ayam jantan. Ini terlarang. Ya, lisan kita tidak boleh mencela ayam yang itu ayam yang suka membangunkan orang lain untuk bangun di tengah malam atau di pagi hari untuk sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la tasubbudik. La tasubbudik. Jangan kalian mencela ayam jantan. Karena ayam jantan ini suka ya berkokok, kemudian orang lain bisa bangun dan dia bisa sholat, bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk mencela, dan ini penyakit lisan, orang ketika jatuh sakit atau ketika dia ditimpa musibah atau ketika dia sedang masuk angin atau dia sedang meriang, ya, panas dingin, dia mencela penyakitnya. Ini tidak boleh. Suatu hari ada sahabiat yang lagi sakit. Nabi datang, ada apa? Kenapa engkau terlihat tidak enak badan? Ya, aku sedang sakit ya Rasulullah. Aku sedang ya panas ya Rasulullah. Maka kemudian sahabiat ini mencela penyakitnya. Kata Nabi SAW, la tasubbi. Jangan engkau cela. Karena penyakit ini bisa mengangkat dosa-dosamu. Ya, karena penyakit ini bisa mengurangi dosa-dosamu dengan penyakit ini. Nah, inilah diantara ya penyakit-penyakit lisan yang sering terjadi pada diri kita. Sehingga ya cara yang keberapa cara yang ketiga adalah dengan mengetahui penyakit-penyakit lisan. Kemudian termasuk penyakit lisan yang ketiga. Dari penyakit lisan yang kedua adalah sabbu, ya, mencela. Penyakit lisan yang pertama adalah ghibah, penyakit lisan yang kedua adalah mencela. Dan penyakit lisan yang ketiga adalah al-kadzib, berdusta. Ini lisan, ya, kalau tidak dijaga, maka dia akan mudah berdusta. Mudah berdusta. Dan berdusta ini adalah sifat orang-orang munafik. Berdusta, ya, berkata tidak jujur, ini adalah sifat orang-orang munafik. Maka setiap muslim, mukmin wajib menjaga lisannya dan tidak mudah bermudahan, apalagi menganggap ringan permasalahan berdusta ini. Para ulama menyebutkan di antara bentuk kedustaan, ya, di antara bentuk kedustaan yang sering terjadi pada kaum muslimin adalah dia berdusta yang pertama untuk membuat orang lain tertawa. Dia rela berdusta. Rela berdusta dengan tujuan bikin orang lain tertawa. Ini haram. Ini berdosa. Tidak dibolehkan. Ya, meskipun tujuannya untuk apa? Untuk agar orang lain tertawa, merasa terhibur, tidak. Ketika dengan berdusta, maka dia menjadi haram. Kata Nabi SAW, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Celakalah bagi siapa yang berbicara kemudian berdusta dengan tujuan agar orang lain tertawa. Wailunlah, celaka baginya.
doa Nabi SAW, kecelakaan, kehinaan ya bagi mereka yang berani berdusta dengan alasan untuk membuat orang lain tertawa. Apalagi lebih parah lagi kalau seandainya kedustaan itu atas nama agama. Ya, berdusta atas nama agama agar orang lain tertawa, berdusta dengan nama-nama syariat, dengan hukum-hukum Allah sehingga orang lain tertawa. Maka ini lebih besar, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi kufur, dia keluar dari Islam. Kemudian sebagai bentuk ya kedustaan juga adalah berdusta ketika berbisnis. Berdusta ketika berjual beli transaksi. Dan ini banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka rela untuk mencari keuntungan yang besar meskipun harus berdusta kepada saudaranya. Tidak boleh dia berdusta meskipun dia sedang jual beli transaksi dengan orang kafir sekalipun, tidak boleh dia berdusta. Malah dia harus jujur dan dia menunjukkan akhlak Islam yang benar kepada orang kafir agar mereka bisa mendapatkan hidayah melalui ya bisnis kita, melalui perdagangan kita, melalui transaksi kita. Mereka akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah melalui yang cara-cara yang dibenarkan demikian. Makanya Nabi SAW beliau sabdakan al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, jual beli itu dengan cara memilih, ya, tidak dengan paksaan. Kita mau membeli, memilih, ya, harus ada saling ya khiyar, pilih memilih, bukan dengan pemaksaan. Selama belum berpisah. Dan ketika mereka penjual dan pembeli saling jujur dalam jual belinya dan menjelaskan bahwa di barang ini ada cacatnya, maka harganya sekian, bukan malah disembunyikan cacatnya, tapi dia jujur dalam jual belinya. Kemudian dia menjelaskan kepada pembeli, begitu juga pembeli dia jujur kepada penjual. Ketika dia membawa uang, ya, uangnya sobek, jangan disimpan di dalam, jangan dilipat, tunjukkan boleh enggak uang sobek demikian. Boleh enggak uang yang sudah ditambal ini untuk dijadikan sebagai alat jual beli. Kalau dibolehkan dan dia ridha, maka boleh. Tidak boleh dia sembunyikan. Ya, ada kejujuran dan ada transparan. Maka kata Nabi SAW, burika lauma fi bai'atihima. Maka Allah akan memberikan keberkahan pada penjual dan pada pembelinya. Nah, ini dengan syarat dia jujur dan dia transparan dalam jual belinya. Kemudian juga sebagai bentuk ya kedustaan yang sering terjadi pada sebagian kaum muslimin adalah berani berdusta atas nama Nabi. Ini sangat berbahaya. Ya, dia katakan qala Rasulullah. Dia katakan inilah sabda Nabi, inilah hadis Nabi. Dia nisbahkan hadis-hadis kepada Nabi, padahal hadis itu tidak sahih datangnya dari Nabi. Padahal hadis itu adalah hadis yang dusta, maudhu'. Dia membuat sendiri. Demi untuk membuat orang lain ya mau beribadah, demi untuk membuat orang lain mau membaca Al-Quran, dia buat hadis palsu. Kemudian dia nisbatkan kepada Nabi SAW. Ini bentuk kedustaan yang sangat besar dosanya. Bahkan Nabi SAW beliau mengancam. Kata Nabi SAW, la takdzibu alayya, wa man kadzaba alayya falyalijin nar. Jangan kalian sekali-kali berdusta atas namaku. Kalau ini bukan hadis Nabi, jangan dinisbahkan kepada Nabi. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW beliau sabdakan, inna kadhiba alayya laisa ka kadhibi ala ahad. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku tidak sama dengan dia berdusta atas nama orang lain. Ini Nabi, utusan Allah. Sehingga ketika kita nisbatkan kepada Nabi dan itu bukan hadis Nabi, ini tidak sama seperti kita menisbatkan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan diri ya tempat duduknya di api neraka, wal iyadu billah. Ini perkara yang besar. Ya, berdusta atas nama Allah bisa menjadi kufur orang ini.
berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancamannya dengan neraka. Ya, berdusta kepada saudara muslim yang lainnya, berdusta kepada manusia yang lainnya, bahkan kepada orang kafir pun terlarang di dalam agama kita. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit-penyakit lisan adalah seorang bernamimah. Bernamimah yaitu mengadu domba saudaranya dengan orang lain, mengadu domba ya saudaranya yang lain agar persahabatannya menjadi pecah, agar ya persaudaraannya ya menjadi runtuh dan tidak lagi bersahabat dan berkawan. Ini adalah perkara yang diancam dengan ancaman yang berat. Sebelum di akhirat dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman siksa api atau siksa di dalam kuburnya. Ini disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga nammam, orang yang suka mengadu domba. Ini tidak masuk surga, diancam oleh Nabi. Ya, la yadkhulul jannata nammam, orang yang suka mengadu domba. Di dalam hadis yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ya di antara dua kuburan. Bukan berjalan di atas kuburan, bukan, tapi berjalan di antara dua kuburan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Dan mereka disiksa bukan karena perkara yang besar yang sulit ditinggalkan, bukan. Amma ahaduhuma fakana la yastadiru minal baul. Maka penghuni kubur yang pertama disiksa karena dia tidak menutup auratnya pada saat dia buang air kecil. Di dalam riwayat yang lainnya karena dia tidak membersihkan bekas air kencingnya. Padahal itu perkara yang ringan, mudah bagi dia untuk membersihkan. Tapi menganggap remeh, menganggap ringan, bermudah-mudahan sehingga najisnya di mana-mana. Ini sebab azab kubur. Wa ammal akhar, kata Nabi, adapun yang kedua, orang yang disiksa di kubur yang kedua ini, fakana yamshi bin namimah. Karena dia berjalan ya kepada orang lain, suka mengadu domba orang lain. Ya, lisannya tidak dijaga. Dia mengadu domba, kamu dibilang gini oleh saudaramu yang lain. Datang ke sana, kamu dibilang ini dan itu oleh si dia. Jadi suka mengadu domba. Ini adalah sifat orang-orang yang diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, perkara yang ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Dan ini penyakit lisan adalah al-madad, talabul madad min ghairillah. Meminta tolong kepada selain Allah. Memohon pertolongan kepada selain Allah dengan lisan dia. Ya, dia memohon dan dia meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak terjadi kepada sebagian mereka yang mengaku muslim tapi ternyata dia minta kepada selain Allah. Dia datang ketika ada musibah, bukan datang ke rumah Allah dan dia bermunajat memohon kepada Allah, bukan. Tapi malah dia datang kemana? Ke kuburan. Yang dianggap ini kuburan wali, dianggap ini kuburan orang soleh. Ya, dia datang ke sana dan dia mohon, ya wali fulan, ya, wahai wali fulan, wahai mbah fulan, wahai ustadz fulan, wahai syekh fulan. Dia minta di sana. Ya, tolonglah aku wahai mbah fulan, berilah aku anak, berilah aku keturunan, berilah aku kesehatan. Ini adalah talabu madad li ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah. Dan ini bentuk kesyirikan. Orang bisa keluar ya dari agama Allah ketika dia minta kepada selain Allah. Padahal kita berjanji di hadapan Allah dalam salat kita. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam salat kita setiap rakaat kita baca doa ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kata para ulama, ayat ini iyyaka na'bud menunjukkan bahwa kita ini rendah, bahwa kita ini fakir, fuqara.
Ya, kita ini rendah, kita menghamba kepada siapa? Hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita ini lemah, butuh pertolongan Allah, maka kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Engkau meminta dan memohon kepada Allah. Tapi kalau lisan kita gunakan meminta kepada selain Allah, ya, ini berbahaya, bisa jatuh dalam kesyirikan dan keluar daripada Islam. Maka ini penyakit, ya, penyakit lisan yang kadang terjadi kepada sebagian kaum muslimin, ya, dan ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat atau kunci yang keempat agar kita bisa menjaga lisan dan memperbaiki lisan kita adalah dengan as-sumtu wa imsakul lisan illa an khairin. Dengan cara banyak diam, menjaga lisan, tidak berbicara kecuali dengan ya kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Ini cara yang keempat. As-sumtu, diam. Wa imsakul lisan, menjaga lisan, tidak banyak berbicara kecuali itu adalah perkara yang benar dan perkara yang baik. Ya. Ini cara yang keempat dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, katakan yang benar, katakan yang baik. Ya, aw liyasmut, atau dia diam. Kalau tidak bisa berkata yang benar, yang jujur, yang baik, maka hendaknya dia diam. Dia jaga lisannya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma dia diam wa imma dia ya berkata yang baik atau imma dia diam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa muslim yang baik, ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa muslim yang baik?" Siapa muslim yang baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadi." Orang muslim yang baik, muslim yang benar-benar baik adalah orang yang bisa menjaga lisannya sehingga orang lain ya terjaga dari bahaya lisan dan tangannya. Muslim yang baik adalah muslim yang orang lain terjaga dari bahaya lisan dan tangan dia. Dia tidak menyakiti saudara dengan lisannya, dia tidak menyakiti saudaranya dan orang lain dengan tangannya, tapi dia jaga lisannya. Ya, dia jaga lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam, menjaga lisannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Man najah? Apa kunci keselamatan ya Rasulullah? Qala amsik 'alaika lisanak wal yas'ka baituk wabghi 'ala khati'atik. Ada 3 kunci keselamatan kata Nabi. Yang pertama, jaga lisanmu. Kalau kita menjaga lisan ketika di dunia, kita akan selamat. Tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, kita selamat. Dan di akhirat kita akan selamat. Kata Nabi tadi apa? Jaminannya surga. Ya, kunci selamat yang pertama, amsik 'alaika lisanak, jaga lisanmu. Tidak berkata kecuali yang baik, tidak berkata kecuali yang jujur, tidak berkata kecuali yang benar. Ya, tidak berkata kecuali itu adalah perkara yang bisa membuat orang lain bahagia, orang lain senang, bukan menyakiti orang lain. Yang kedua, wal yas'ka baituk. Hendaknya engkau ya menjadikan rumahmu menjadi luas. Artinya di sini kata para ulama, engkau menjadikan rumahmu itu tempat beribadah dan engkau betah di rumah. Jadi rumah, ketika kita di rumah kita betah dan kita jadikan rumah kita tempat untuk beribadah. Untuk sholat sunnah, untuk membaca Al-Quran, untuk menasihati dan mudzakarah, murajaah dengan keluarga.
ya, untuk bersenda gurau dengan keluarga, untuk mengingat Allah di dalam rumah. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak pernah orang itu sholat di dalamnya, rumah yang tidak pernah dibacakan hadis Nabi, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah dan berzikir untuk Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kita tidak lepas daripada dosa dan salah. Kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Kapan kita menangis untuk dosa kita? Kapan kita menyesali dosa-dosa kita? Kita banyak berbuat dosa dan salah. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina tawwabun. Seluruh atau setiap anak Adam, anak keturunan Adam pasti berbuat salah dan dosa. Tapi sebaik-baik mereka adalah yang bersegera untuk bertaubat. Maka kunci ini, di antara kunci keselamatan adalah amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Dan Nabi SAW, beliau juga menyebutkan dalam hadisnya yang lain, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan. Kata Nabi SAW, tidaklah bisa istiqomah keimanan seorang sampai benar-benar istiqomah hatinya. Dan tidaklah bisa istiqomah hatinya sampai benar-benar istiqomah lisannya. Ya, lisan ini penting, sehingga dengan lisan yang menjadi istiqomah, hati akan menjadi istiqomah. Ya, dan Nabi SAW juga mengingatkan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Hal-hal yang tidak bermanfaat tidak perlu dibicarakan. Hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat ditinggalkan. Apalagi kalau perkara itu bisa mengundang amarah. Apalagi perkara-perkara itu bisa mengundang dosa dan salah, maka hendaknya ditinggalkan dan harus ditinggalkan. Kemudian para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah al-wasilah al-khamisah, yaitu kunci yang kelima. Kunci yang kelima untuk memperbaiki lisan kita dan menjaga lisan kita. Al-iktharu min dzikrillah, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lisan kita disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita akan capek dengan berzikir, maka tidak lagi dia sempat untuk membicarakan orang lain, tidak sempat lagi dia berkata hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian dengan banyak berzikir agar kalian menjadi orang yang beruntung. Beruntung dia ketika menggunakan lisan dia untuk berzikir kepada Allah. Beruntung dia ketika menggunakan lisan dia dalam hal-hal yang bermanfaat. Dia akan beruntung di dunia, dan dia akan beruntung kelak di akhirat. Dan Nabi SAW beliau menyebutkan, ketika datang seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW dan wasiat, maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanuk radban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu engkau jadikan terus basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW beliau memberikan perumpamaan bagaimana orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dengan orang-orang yang lalai dari Allah, tidak berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, perumpamaan seperti orang hidup
dan orang yang mati. Karena zikir kepada Allah, zikrullah adalah ruh bagi amal soleh. Maka apabila seorang tidak berzikir kepada Allah, maka ruhnya habis, hilang ruhnya. Bagaimana mungkin dia bisa beramal soleh? Karena zikir kepada Allah ini sebagai bentuk vitamin, ini sebagai bentuk ruh bagi jasad untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini banyak sekali Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Di antara hadis-hadis tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan pergi ke negeri Yaman berdakwah, dan engkau akan menjumpai di sana kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhu an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, engkau akan berjumpa dengan kaum dari ahli kitab di negeri Yaman. Maka hendaknya engkau yang pertama kali engkau dakwahkan adalah mentauhidkan Allah. Wasiat Nabi kepada Mu'adz ketika hendak pergi ke Yaman. Di dalam riwayat yang lain, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika hendak pergi berdakwah, sebagian ulama menyebutkan ke Yaman juga, adalah sabda Nabi dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Wahai Mu'adz, kau akan pergi berdakwah keluar dari Madinah, maka aku wasiatkan, hendaknya engkau bertakwa dimanapun saja engkau berada. Dan hendaknya engkau mengikuti amalan-amalan yang buruk dengan amalan-amalan yang baik. Karena amalan yang baik ini bisa menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Dan hendaknya engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wasiat Nabi kepada Mu'adz. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi berwasiat kepada Mu'adz ketika Nabi membonceng Mu'adz. Mu'adz dibonceng oleh Nabi dalam satu kendaraan, di atas kendaraan. Bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Mu'adz ketika dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, sambil ngobrol Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba yang akan Allah berikan kepada mereka?" Kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah mereka harus mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan Allah berikan kepada mereka adalah alla yu'adziba man la yusyriku billah. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi banyak hadis-hadis wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Di antara wasiat yang penting kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi pernah wasiatkan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, fala tad'anna an taqula fi kulli duburi shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, kata Nabi, sesungguhnya aku ini benar-benar cinta kepadamu. Kalau kita cinta kepada Nabi, wajib kita cinta kepada Nabi. Wajib kita cinta kepada Nabi SAW. Tapi kalau Nabi sudah cinta kepada kita, ini ada perkara yang merupakan perkara yang kita tunggu-tunggu. Dan ini sahabat Mu'adz langsung dikatakan oleh Nabi SAW, "Ya Mu'adz, inilah uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan ucapan ini di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus mengingatmu, berzikir kepadamu, dan terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Jadi kita untuk berzikir kepada Allah, kita untuk beribadah kepada Allah, kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, butuh pertolongan Allah. Kita tidak bisa sholat kalau bukan pertolongan Allah. Kita tidak bisa berzikir kalau bukan pertolongan Allah.
maka kita memohon kepada Allah untuk bisa terus berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pentingnya bagaimana kita berzikir sebagai bentuk untuk memperbaiki lisan kita dan menjaga lisan kita agar jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wasilah as-sadisah. Cara yang keenam atau kunci yang keenam untuk menjaga lisan dan memperbaiki lisan adalah al-ilmu. Dengan belajar, dengan ilmu. Ya, ketika kita disibukkan dengan ilmu, ketika kita disibukkan dengan belajar, maka kita akan lalai untuk membicarakan orang. Maka kita akan lalai untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk. Karena kita sibuk untuk ilmu. Kita sibuk untuk membaca, kita sibuk untuk menghafal, kita sibuk untuk memutola'ah dan mencari dan membahas ilmu. Maka penting bagi kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dan kita tahu bagaimana keutamaan untuk belajar, bagaimana keutamaan untuk mencari ilmu. Dan Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah? Belajar tauhid yang benar. Apa itu makna tauhid, hakikat tauhid, hal-hal yang bisa merusak tauhid itu apa saja sehingga kita bisa hindari. Kemudian bagaimana kita bisa beribadah yang benar kepada Allah? Apa saja syarat-syarat ibadah agar kita benar-benar ketika beribadah diterima oleh Allah? Dan apa saja yang bisa merusak ibadah seorang ini dijauhi agar ibadah kita tidak sia-sia. Kita mempelajari bagaimana tata cara toharo yang benar, wudu yang benar, bagaimana sesuai dengan wudu Nabi, dipelajari. Apa saja yang membatalkan wudu agar tidak sia-sia wudu kita. Bagaimana solat yang benar, sebagaimana solat Nabi SAW, agar solat kita tidak sia-sia. Bagaimana tata cara muamalah yang benar, bagaimana tata cara kita bisa bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya. Kita bisa menjaga hak orang lain, baik itu orang kafir yang di luar agama kita. Ini semua butuh untuk kita pelajari. Kita bisa mengetahui al-halal wal haram, mana ini yang halal, mana yang haram. Kita bisa mengetahui mana ini sunnah, mana ini bid'ah dengan cara belajar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang belajar dan memiliki ilmu. Dia beriman, diangkat derajatnya daripada orang kafir. Dia beriman dan dia belajar, diangkat lagi derajatnya daripada hanya sekedar dia beriman kepada Allah. Maka berlomba-lomba untuk terus belajar, berlomba-lomba untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dengan membaca, menghafal, agar lisan kita selamat. Lisan kita tidak kita gunakan dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah sabi'ah, yaitu kunci yang ke-7. Cara untuk memperbaiki lisan, cara untuk membenahi lisan kita dan menjaga lisan kita agar lisan kita benar-benar terjaga dan mendapatkan ridha Allah adalah dengan ad-da'wah ila Allah. Setelah kita belajar, setelah kita memiliki ilmunya, maka kita gunakan lisan kita untuk berdakwah. Berdakwah di jalan Allah. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sunnah Nabi, kepada tauhid. Dan mengingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya kekufuran, dari bahaya bid'ah, dari bahaya khurafat, dari bahaya maksiat. Kita jadikan lisan kita untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Di saat manusia sibuk dengan keduniaannya, maka di situ kita berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk mengenal Allah, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah, mengajak kepada mereka bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupannya dan apa yang dia persiapkan untuk kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Kita jadikan lisan kita, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan di antara firman-Nya adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan apakah ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Nah, ini apakah ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Apakah ada perkataan yang lebih baik dari perkataannya seorang dai yang mengajak kepada Allah? Perkataan yang mengajak kepada Rasulullah, perkataan yang mengajak kepada amal saleh. Ya. Dan ini tugas para nabi, tugas para rasul, tugas para dai, tugas mereka yang punya ilmu untuk menyampaikan ilmunya. Tugas seorang ayah, seorang istri untuk menyampaikan kepada putra-putrinya. Tugas seorang ayah, seorang suami menyampaikan kepada istrinya, menyampaikan kepada anak-anaknya. Tugas bersama, menggunakan lisannya untuk berdakwah di jalan Allah. Dengan kemampuan yang dia miliki. Ketika dia kemampuannya hanya di keluarga, maka dia gunakan dakwah dia keluarga. Kemampuan dia di luar keluarga, di masyarakatnya, dia gunakan lisan dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-wasilah ats-tsaminah, yaitu kunci yang ke-8 untuk memperbaiki lisan dan menjaga lisan, al-islahu bainan nas, yaitu ya mendamaikan manusia yang sedang bertikai, mendamaikan manusia yang sedang ya bertikai dengan lisan. Ya, dan ini perkara yang sangat mulia. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu, maka damaikanlah di antara mereka ketika terjadi perselisihan. Ketika ada terjadi perselisihan, ketika ada terjadi pertengkaran, maka didamaikan dengan lisannya. Ini adalah perkara yang mulia sehingga lisannya digunakan ya untuk kebaikan orang lain. Ya, bukan malah digunakan untuk memecah belah di antara manusia dan memisahkan manusia seperti tadi namimah, bukan, tapi malah digunakan untuk menyatukan orang lain dan digunakan untuk ya mendamaikan orang lain. Kemudian yang ke-9, kunci yang ke-9 untuk memperbaiki lisan dan untuk menjaga lisan adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Al Karim, yaitu dengan menyibukkan diri membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah seorang yang berzikir dengan menggunakan kalam Allah. Berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya, menggunakan lisan untuk menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Maka dia akan terjaga lisannya. Dan ini yang diperintahkan ya oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Ketika di dunia dia menggunakan lisannya untuk membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, ya, membaca ayat-ayat Allah, maka ketika di akhirat kelak balasannya dia akan mendapatkan syafaat. Dan ingat bahwa ketika lelahnya lidah dan lisan ini untuk membaca firman-firman Allah, ingat bahwa Allah akan memberikan balasan yang begitu besar bagi kita. Nabi SAW beliau sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf. Ketika lisan kita gunakan membaca Al-Quran, satu huruf kita mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau sampai kita menggunakannya dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, waliyadzubillah, ini akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan mafsadah, akan mendatangkan kemurkaan Allah, waliyadzubillah. Maka kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ini ada 3 huruf. Apabila kita membaca, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Nah, berbahagialah yang menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca kalam Allah, yaitu membaca Al-Quran ini.
Sehingga dia akan jauh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu al-wasilah al-ashirah. Kunci yang ke-10. Kunci yang ke-10 untuk menjaga lisan dan memperbaiki lisan dengan berdoa. Kata Syekh, dengan berdoa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar lisan kita ini dijaga oleh Allah. Karena tadi kita sebutkan bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita memohon kepada Allah. Allah yang memiliki lisan ini. Allah yang memberikan lisan ini kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah yang menciptakan. Allah yang mengaturnya. Agar Allah menjaga lisan kita. Agar Allah memperbaiki lisan kita. Dan agar Allah menjadikan lisan ini berguna. Ya, di jalan Allah. Dengan berdakwah. Dengan mengajak umat manusia kepada jalan kebaikan. Dengan mengingatkan orang lain apabila mereka jatuh dalam kemungkaran, dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah di antara sebab-sebab agar lisan kita terjaga dan sebab-sebab agar kita bisa memperbaiki lisan kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisan kita dan kita bisa menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wallahu alam. Naam. Minum. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap kita jika kita terus dicaci oleh suami? Baik, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cacian, makian ini merupakan perkara yang mungkar. Datang dari siapapun, baik datang dari suami atau datang dari istri. Ini perkara yang mungkar yang tidak boleh bagi seorang muslim ya mudah mengeluarkan cacian makian dari lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku diutus oleh Allah bukan sebagai la'an. Aku diutus oleh Allah bukan sebagai orang yang suka melaknat atau mencela. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahish al-bawi. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang suka berkata kotor dan berkata yang buruk. Dan ini bukan ciri seorang mukmin. Karena ciri seorang mukmin adalah dia menjaga lisannya dan orang lain tidak terganggu dengan lisannya. Dan tadi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa sebaik-baik muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Sebaik-baik muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Suami apabila mudah mengeluarkan kata-kata kotor untuk istrinya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai suami adalah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai guru yang akan dijadikan panutan bagi istri dan anak-anaknya. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan wahai suami, ini tanggung jawab di hadapan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinan kalian. Suami pemimpin bagi keluarganya, suami pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka dia akan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang mudah mengeluarkan kata-kata kotor ini segera bertaubat kepada Allah. Karena ini secara tidak langsung dia telah mengajari putra-putrinya untuk berbicara kotor dan mudah mencaci orang lain. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para istri yang mendapati suami yang mudah berbicara kotor, suami yang mudah mencaci maki istrinya, padahal istrinya sudah benar mengkhidmah, melayani suaminya dengan semampunya yang dia mampu. Bersabarlah kepada Allah. Bersabarlah atas apa yang menimpa ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar diberikan keteguhan, agar diberikan kesabaran. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suami. Memberikan hidayah kepada suami. Kalau seandainya bisa, ya, usahakan istri memberikan nasihat kepada suami. Berikan nasihat semampunya. Kalau tidak bisa dengan lisan, istri memberikan nasihat dengan buku, dengan majalah. Ya, berikan hadiah kepada suami. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Berilah hadiah ya agar akan saling cinta mencintai. Seorang muslim suka memberikan hadiah kepada saudara yang lainnya. Tahadu tahabu. Berilah hadiah, saling memberi hadiah karena ini akan saling membuat kita cinta mencintai. Begitu juga seorang istri, beri hadiah kepada suami. Ya, hadiah buku, ya, hadiah majalah. Mudah-mudahan dia baca. Ya, atau dia share tulisan-tulisan yang bagus, yang singkat, yang berkenaan dengan nasihat-nasihat. Ya, kemudian juga tunjukkan akhlak yang baik. Jangan dibalas dengan caci makian. Ketika suami sedang marah, ketika suami sedang emosi atau sedang mengeluarkan kata-kata caci maki, jangan dibalas dengan caci maki. Ya, akan tapi dengarkan. Jangan lari. Kalau sampai dia lari, malah akan semakin membuat dia ya marah dan semakin dia mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi dengarkan sampai dia puas, ya. Setelah itu, ya, sampaikan nasihat kepada mereka, kepada dia. Kalau memang tidak bisa menerima nasihat tersebut, ya, kita hanya bisa kembali kepada Allah, berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran. Kemudian selebihnya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suami ini. Ya, pada suami. Kalau ini terus berlanjut dan tidak bisa diakhiri, ya, maka ini perlu ada penengah yang bisa mengislahkan di antara keduanya. Mungkin orang yang dia percaya, suami siapa yang orang dia percaya? Ustadz kah? Atau teman dekatnya, ya, yang dia percaya, ya, untuk memberikan nasihat. Kalau tidak, mungkin keluarga yang dia percaya untuk memberikan nasihat dan memperbaiki hubungan di antara keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada suami ini dan menjaga hubungan keluarga dan kembali menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya saya ditinggal suami sudah 12 tahun. Tetapi masih terbawa mimpi terus. Itu bagaimana Ustaz? Allah alam ditinggalnya satu, imma ditinggal karena meninggal suami, ya. Kalau memang ditinggal meninggal suami, maka doakan kebaikan untuk suami. Doakan kebaikan untuk suami, mohonkan ampun kepada Allah untuk suami ini.
Ini menunjukkan bahwa cintanya kepada suami masih tertanam, ya. Dan kalau memang ini terbawa mimpi, tidak semua mimpi benar, ya. Karena ini bisa jadi datangnya dari apa? Dari syaitan. Tidak semua mimpi kita percaya, kecuali kalau kita mimpi Nabi. Ya, kalau kita mimpi Nabi dan benar-benar kita tahu ciri-ciri Nabi, maka itu adalah Nabi. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yumathilu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya itulah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu Nabi? Banyak orang yang mimpi, ada orang berjubah, dia bilang mimpi Nabi. Kemudian dia cerita kemana-mana. Orang yang pernah mimpi Nabi, dia tidak akan mengumbar cerita dia. Dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin takut kepada Allah. Bukan dia mengumbar ceritanya, menjual mimpi-mimpinya, bukan. Tapi ketika dia tahu benar itu ciri-ciri Nabi, bagaimana kita tahu ciri-ciri Nabi? Kita belajar hadisnya. Kita membaca bagaimana sifat-sifat Nabi, bagaimana wajah Nabi, bagaimana tinggi Nabi, jalannya Nabi, rambutnya Nabi. Baca di dalam kitab yang sangat bagus. Beli kitab ini. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nanti ibu-ibu, para akhwat, cari kitabnya 1 jilid. Wallah, mudah-mudahan sudah ada terjemahannya, namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, nanti dijelaskan semua di sana, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka apabila memang benar ini mimpi suami, ya, mohon doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya kalau memang itu meninggal, ya, agar Allah SWT memberikan rahmat baginya. Dan kalau ibu ini sudah menikah lagi, nggak usah diungkit dan nggak usah diceritakan kepada suami yang baru, karena ini akan menjadikan apa? Kecemburuan yang bisa mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Ya, jangan diceritakan kepada suami yang barunya, karena ini mengkhawatirkan akan menjadi, ya, hal-hal yang merusak hubungan rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah merahmatinya. Wallahu alam. Tayyib. Ini soal yang ketiga, mencela di sini apakah termasuk mencela makanan? Naam. Termasuk mencela makanan tidak boleh. Dan bukan sifat Nabi SAW. Nabi kalau tidak suka makanan, dia tinggalkan, selesai. Nabi tidak suka makanan, kemudian sudah, Nabi biarkan dan Nabi makan yang lain. Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya, dan mencela makanan berarti dia telah mencela nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada dia. Padahal ini perkara yang halal. Ya, perkara yang halal. Kalau tadi mencela ayam tidak boleh. Karena ayam yang jago ini suka membangunkan orang untuk sholat, untuk bangun sholat. Sama ini makanan, Allah berikan rizki makanan untuk kita makan, halal. Kemudian kita cela, berarti kita mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang dosa. Contoh Nabi SAW ketika dihidangkan dob. Apa dob kalau di sini? Ya mungkin bisa diartikan biawak lah. Ya, kalau bodinya atau bentuknya seperti biawak. Suatu hari Nabi SAW bersama jamaah para sahabat datang ke suatu daerah. Kemudian dihidangkan dob, biawak. Ya. Para sahabat makan dengan lahap. Nabi SAW tidak mau makan. Dan Nabi tidak mencela. Nah, kalau sebagian dari kita ini, ketika dihidangkan satu makanan, ya, kemudian kita makan, yang lain nggak makan, kadang suka mencela. Makanan gini aja kok dimakan, makanan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ya, Nabi ketika tidak mau makan dob ini, Nabi SAW diam dan Nabi katakan, ini bukan biasa kami makan di tempat kami. Ya mungkin bukan biasa Nabi. Ya, makan dob tersebut. Tapi biasa bagi para sahabat makan makanan dob atau seperti biawak tadi. Dan Nabi tidak mencelanya. Ya, maka kita menjaga lisan kita. Satu, tidak mencela Allah dan Rasulnya karena ini kekufuran. Ya, mencela Allah dan Rasulnya ini sebab kekufuran. Yang kedua, tidak mencela para sahabat karena ini ciri munafik dan bisa kufur seperti akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, dan kita tidak mencela siapa? Kaum muslimin, dan paling utama tidak mencela orang tua kita. Kemudian kita juga tidak mencela, bahkan orang kafir sekalipun tidak boleh kita cela. Begitu juga tidak boleh mencela makanan. Maka kita menjaga lisan kita, sebagaimana kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Dan ini kunci keselamatan. Dan kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang jujur.
Kalau memang tidak, maka hendaknya dia diam. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ya agar lisan kita terjaga, lisan kita menjadi baik adalah doa seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah menuju masjid. Ya, ketika beliau keluar rumah menuju masjid, beliau berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu Nabi menambah doanya, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al min amami nura, wa min khalfi nura, Allahumma a'tini nura. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Ya Allah, jadikanlah cahaya di lisanku. Ya Allah, jadikanlah cahaya di pandanganku, pendengaranku, cahaya di atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku. Ya Allah, Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berilah aku cahaya darimu. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita dan Allah memberikan cahaya pada diri kita, dan kita diselamatkan oleh Allah dari segala bahaya dan malapetaka, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.